bermasalah dengan saya, bermasalah dengan klien-klien lainnya juga. Setelah dibuka, waduh banyak banget bohongnya. Baru tahu, saya juga baru dapat dengan kabar di sana tadi, beliau mengaku bahwa beliau portfolionya salah satu pengacaranya BG. Nggak tahu, tapi makin seru ya, makin seru dan makin terbuka semuanya ya. Tadinya kan saya juga kan nggak nyangka ya, saya pikir pengacara beneran dengan banyak prestasi. Ternyata bukan hanya bermasalah dengan saya, bermasalah dengan klien-klien lainnya juga. Dan juga setelah dibuka, waduh banyak banget bohongnya. Baru tahu, saya juga baru dapat dengan kabar di sana tadi, beliau mengaku bahwa beliau portfolionya salah satu pengacaranya BG. Itu kan yang buat saya terpukau. Beliau adalah jubirnya Jokowi Ma'ruf Amin. Itu kan buat saya terpukau. Tapi ternyata beliau bukan pengacara BG loh. Saya kan jadi merasa tertipu ya. Mungkin kalau nggak ada bahasa beliau adalah pengacara BG kan mungkin saya nggak pilih dia. Ini kan menjual, mengkomersilkan sesuatu yang bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan besar seolah jadinya saya memilih dia gitu kan. Jadi saya ngerasa ditipu sih. Waktu pertama kali beliau kirim chatannya tuh, pengacara BG, jubir Jokowi Ma'ruf, banyak lagi pengacaranya mantan gubernur Sumut, dikirim yang gede-gede semua. Ternyata apa, dari 3 ini aja ya pengacara BG bukan. Setelah saya baca, saya kena tipu. Judul juga nih, jubirnya Jokowi Ma'ruf. Tapi ternyata waktu diisinya dibilang pembekalan calon. Tapi judulnya di sini kan jubirnya Jokowi Ma'ruf. Jadi kan ngerasa ditipu. Terus di sini pengacara ibu mantan gubernur Sumut. Padahal ternyata beliau belum dilantik jadi pengacara. Itu pun juga setelah dibuka isunya oleh Denny, saya tahu, waduh ternyata ya. Iya, jadi ternyata abangnya bukan cuma galak, bukan hanya menyeramkan, ternyata banyak juga indikasi penipuan. Dan waktu awal abang ini ada berapa kandidat? Oh, kemarin ada beberapa kandidat sih, tapi dia yang paling meyakinkan karena dia kirimnya portfolionya salah satu pengacara BG. Nah, kalau dari kinerja dalam penanganan kasus itu gimana? Awal-awalnya saya happy. Jujur saya bilang, saya juga nggak mau munafik, awal-awalnya saya happy sih, karena saya ngerasa dia kayak membelain saya. Jadi kayak gimana ya, kalau kamu punya seorang kakak yang belain, tolong aja kamu ini, musuh kamu dimarah-marahin, kamu happy lah. Kita ngerasa, wah kita aman, terlindungi. Tapi ternyata itu membawa bahaya loh untuk saya. Dan saya nggak sadar bahwa apa yang dilakukan dia, itu menaikkan pamor dia, tapi secara tidak dia sadari, itu mencelakakan kliennya. Dan itu baru saya ketahui setelah saya punya pengacara baru. Jadi pengacara baru saya ini selalu ngomong, aduh sebenarnya aku pengen buat seperti ini loh. Tapi yang kasihan nanti, klien saya. Jadi yang dipikirin oleh pengacara yang baik itu sebenarnya adalah klien. Kalau beliau kan yang dipikirinnya adalah engagement, banyak yang nonton, masuk infotainment, bukan klien yang dipikirin. Mencelakakan kliennya seperti apa dok, mungkin dok? Gimana? Mencelakakan klien yang dokter sebutkan tadi seperti apa mungkin contohnya? Secara tidak langsung kan misal kayak gini ya, saya berseteru dengan seorang artis ya. Beliau makin ngajakin ribut, makin berkelahi, otomatis kan nggak mungkin, kita kan tadinya tujuannya kan mau damai. Akhirnya makin amburadul, makin ruwet. Ini malah pengacaranya ribut juga dengan dia ya. Kayak gimana ada ceritanya mau damai ya gitu, mau ceritanya mau baik-baik. Kalau ternyata ya makin ribet, makin riwet kayak gitu ceritanya. Dok, berarti bisa diartikan kemarin mediasinya di PN Pusat tuh gagal dok, mungkin bisa dikatakan. Oh gagal banget lah, nggak gagal kayak gimana, orang mulai mediasi aja sudah teriak-teriak dia ya. Mungkin melihat abang sendiri marah-marah ke dokter seperti apa dok? Mungkin Kayak badut ya, lucu. Jadi kalau dulu saya takut. Saya dengan istri saya itu takut dengan dia, jujur ya. Saya juga sekarang jujur, saya takut kalau dapat chat dari dia aja kita takut, ya deg-degan gitu ya. Tapi ini rezeki saya sih setelah kayak kenal dengan Dennis, setelah kenal dengan Uya ya.
Yang nyata beliau kayak badut ya, sumpah. Apalagi dengan Dennis tuh, dibuat kayak badut bener. Ternyata beliau hanya berani dengan orang-orang yang takut, yang ya apa ya, kayak Dennis aja dia nggak berani lawan. Ngomong mau datang aja nggak berani datang podcastnya Dennis. Dok, mulai sadar kalau misalnya kasusnya dokter itu malah makin ribut dan ribet itu kapan dok? Kurang lebih bulan November ya. November. Saat dihubungi sama Iya. Seperti apa dok mungkin dokter bisa sadar bahwa ini bukan yang cocok buat dokternya? Sebenarnya ancaman dia bilang bayar 10 tahun di depan itu dari bulan November. Tapi saya cuekin. Jadi dia bilang kalau kamu nggak nyaman dengan saya, bayar aja 10 tahun depan. Dalam hati gue, anjir, masa gue disuruh bayar 10 tahun, terus berhentiin, terus habis itu dia pasti nyerang gue. Ya kan, pindah ke tempat lawan nyerang gue, bego banget, gue nggak mau lah gue kayak gitu kan. Tapi saya nggak begitu anggaplah kayak gitu. Dan ternyata di bulan November itu, makanya dia bahaskan soal rumah kan. Saya tuh baru ngeh loh. Karena di chatan di bulan November setelah saya baca-baca, dia tuh ada ngomong kemampuan ekonomimu yang tidak seberapa itu. Saya tuh baru nyambung kalimat itu. Ternyata kalimat itu setelah dia datang ke rumah saya. Dia ngerasa rumah saya kecil. mungkin setelah sadar nih Dok, dengan hal itu apa yang waktu itu dokter sadar? Saya mau cabut sebenarnya, mau cabut puasa. Cuma kan itu dipikir-pikir dan juga diskusi dengan tim legal saya. Cuma kita maunya smooth. Kita tahu nih kalau kita cabut nanti pasti akan ribut. Ini aja lagi ada masalah hukum dengan satu orang. Kalau kita cabut nanti ributnya dengan dia. Kayak kita mau cabutnya itu pelan-pelan atau lebih yang ke cara kekeluargaan yang enak lah. Tapi ternyata ngomong sopan sekalipun juga tetap ribut dengan beliau. Ngomongnya bingung saya mau ngomong kayak gimana. Beruntung banget tuh si Iklima. Oh, cabut puasa nggak pakai ribut-ribut ya? Dok, tapi ingin nggak sih dok Bayar nggak ya? Mungkin karena saya bayar kali ya. Karena pada akhirnya Iklima sendiri pun mendapatkan somasi. Iya, saya juga dapat sih. Berarti rata kan, sama aja. Ya, tapi nggak diributin, dia ikhlas. Nah, bisa dicari tahu mungkin bayar nggak? Nggak bayar dia. Mungkin dia nggak mau kehilangan saya, soalnya saya bayar gede kan. Soalnya kalau menurut saya sih satu karena saya bayar. Yang kedua, bersama saya, dia tuh sempat dipuji oleh banyak orang loh. Dipuji banyak orang. Ya, dan bersama saya juga dia banyak mendapatkan klien. Saya nggak pengen ngancurin orang, jujur ya. Pada waktu selesai, saya cabut kuasanya aja, saya nggak mau ngomong banyak. Saya nggak mau ceritakan aib-aib beliau, karena saya ya udah, saya cuma nggak suka aja kan beliau jadi kuasa hukum saya, nggak satu visi misi lagi, ya udah sampai di situ aja sih. Tapi kan beliau mancing terus, ya sudah, kepalangan bulan Mei saya buka lah aibnya. Prestasi itu gimana? Ya, tapi kan saya juga bayar ya. Jadi kan kita ini kan namanya ada ikatan kerja ya. Jadi kalau misalnya ada ikatan kerja itu saya terima kasih, bukan nggak terima kasih. Walaupun pimpinan kalian membayar kalian gaji kalian pun ya kita kan juga terima kasih. Tapi kan secara pimpinan kasih terima kasih, tapi kan selain kasih terima kasih, kasih duit juga kan. Kasih gaji, kasih bonus. Saya kan nggak cuma terima kasih loh. Kalau artis yang lain mungkin gratis. Saya bayar loh, bayarnya mahal loh. Ngasih bonus pula. Ya, bukan cuma terima kasih. Artinya kan ada feedback ke saya. Secara feedback ada saya, tapi kan jangan kurang ajar. Kalau sudah sampai melampaui membuka rahasia saya, memposting foto saya dengan tidak ada izin saya, itu kan namanya ingin menghancurkan saya, menjelek-jelekkan saya, bilang saya harus masuk penjara, bahkan terakhir demoin saya lagi. Masa saya harus bayar terus orang kayak gitu? harganya fantastis nggak sih dok yang dikeluarkan oleh dokter kepada abang ini? Gimana? Harganya fantastis nggak dok? Miliar-miliaran. Berarti selama kontrak 10 tahun itu dokter udah bayar miliar? Pokoknya belum sampai 1 tahun saya sudah habisin miliar. Makanya saya bilang, saya juga kan dikenal bukan, mohon maaf ya, bukan saya ini ya, saya juga dikenal, saya juga pengusaha ya. Selain dokter, selain apa ya ngomongnya, penggiat sosial, selebgram, tiktoker, atau apapun lah sebutan pada rugi banget lah. Dokter maaf nih dok, mungkin kan kemarin kan berita yang beredar bahwa Karput minta penjelasan di Kejaksaan Tinggi Negeri. No. Mungkin ada komunikasi nggak sih dok? Sudah ada komunikasi? Saya nggak mau jawab itu. Mungkin seperti apa dok, kan pihak sana minta kedamaian, dok minta kedamaian aja nggak minta dan Saya nggak boleh, saya lagi diminta oleh pengacara, saya tidak menanggapi apapun soal itu. Terima kasih.
Nanti ada momennya nanti kalau saya sudah mau ngomong itu nanti saya undang semua. Ada, saya pastikan ada dan saya akan undang semuanya.